Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, ketika orang tua kita sudah tiada, kita sering dihantui rasa bersalah. Rasanya belum ada kebaikan yang kita berikan kepada orang tua kita untuk bisa membalas semua jasa-jasanya. Setiap anak mempunyai hutang budi kepada kedua orang tuanya. Sejak kecil, kita dibesarkan dan dipenuhi semua kebutuhan kita dengan bersusah payah, hingga kita bisa hidup mandiri. Jasa-jasa kedua orang tua memang tak bisa kita balas. Mereka memberikan kita kasih sayang sepenuh hati, mulai dari kita dalam kandungan, hingga kita tumbuh kembang sampai dewasa. Waktu terasa sangat singkat, belum puas untuk bersama. Tapi tiba-tiba dia sudah pergi meninggalkan kita. Tidak ada orang yang tidak rindu pada orang tuanya yang telah tiada. Tapi jangan sedih, karena Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara-cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah tiada. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Di antara yang hadir ketika itu adalah Buraidah bin Al-Husayba Al-Aslami. Ketika beliau sedang asyik memberi pengarahan, tiba-tiba muncul seorang perempuan. Selepas mengucapkan salam dan berbagi sapa sejenak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu berbicara dengan suara lirih. Wahai Rasulullah, beberapa waktu yang lalu aku memberi ibuku seorang hamba sahaya perempuan, tapi kini ibuku sudah berpulang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau pasti mendapat pahala dan hamba sahaya itu kembali menjadi milikmu sebagai harta warisan. Perempuan itu melanjutkan, wahai Rasulullah, ibuku mempunyai hutang puasa 1 bulan. Bolehkah aku berpuasa atas nama ibuku? Berpuasalah atas namanya, jawab Rasulullah. Perempuan itu kembali melanjutkan, wahai Rasulullah, ibuku belum pernah naik haji. Apakah aku boleh mengerjakan haji untuk ibuku? Kemudian Rasulullah menjawab, naik hajilah engkau atas namanya. Dari kisah tersebut, banyak yang bisa kita lakukan sebagai bakti kita kepada orang tua yang sudah tiada. Pertama, banyak berdoa. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Dan banyak doa lainnya yang bisa kita panjatkan. Kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang paling afdol itu sampai hatam Quran. Dan pahalanya dikhususkan untuk almarhum orang tua kita yang sudah tiada. Kalau tidak bisa sampai hatam Quran, bacakan Yasin. Karena surat ini adalah hatinya Quran. Kalau juga tidak bisa membaca Yasin, jurus terakhir adalah Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Ketiga, sedekah atas nama orang tua. Bersedekah atas nama orang tua juga bisa kita lakukan ketika orang tua sudah meninggal. Mungkin kita bersedekah dari hal yang kecil, seperti membeli sajadah dan mukena. Antarkan ke masjid. Niatkan untuk orang tua kita. Semoga pahala orang yang sholat di atas sajadah dan yang memakai mukena yang kita berikan itu mengalir kepada orang tua kita.
Bersedekahlah untuk pembangunan masjid. Niatkan untuk orang tua kita. Belilah Al-Quran. Sedekahkan ke rumah tahfiz Quran. Semoga setiap huruf yang dibaca mengalirkan pahala kepada orang tua kita. Di bulan Ramadan, bersedekahlah untuk orang yang berbuka puasa. Niatkan juga untuk orang tua kita, agar pahala puasa bisa mengalir kepada orang tua kita. Keempat, berkurban. Ketika Idul Adha tiba, berkurbanlah atas nama orang tua kita. Mungkin mereka dulu ingin berkurban, tapi dipendam keinginan itu karena harus memenuhi kebutuhan kita. Jangan biarkan mereka bersedih di alam sana, karena kita melupakannya. Kelima, haji dan umroh. Buat kita yang berkecukupan rizki, laksanakanlah ibadah haji dan umroh untuk orang tua kita yang sudah tiada. Walaupun mereka sudah pernah menjalankan haji dan umroh di masa hidupnya, karena melaksanakan haji dan umroh mendapat pahala yang berlimpah di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 6. Berpuasa. Siapa tahu dulu ada puasa yang ditinggalkan orang tua kita yang sudah meninggal. Kita bisa melaksanakan puasanya. Sebab siapa yang mati mempunyai hutang puasa, maka ahli waris yang melaksanakan puasa untuknya. Tegas Ustadz Abdul Somad. Sahabat surgaku, buatlah orang tua kita tersenyum di alam sana. Bahagiakan mereka seperti mereka membahagiakan engkau selama hidupnya. Mudah-mudahan buat kita yang orang tuanya sudah tiada, Allah pertemukan kita kembali di surganya. Amin ya robbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, jangan lupa klik subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya. Dan juga share video ini ya, biar Anda panen pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.